Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menyusun implementasi bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu ada customer segment. Customer segment adalah individu atau kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan karakteristik yang harus dilayani. Contoh implementasi dari customer segment yaitu saya akan memberikan contoh pada perusahaan pakaian. Perusahaan pakaian dapat membagi pelanggan berdasarkan preferensi gaya, ukuran, atau harga. Misalnya, perusahaan pakaian dapat menawarkan pakaian yang lebih besar untuk pelanggan yang membutuhkan ukuran yang lebih besar, atau menawarkan pakaian dengan harga yang terjangkau untuk pelanggan yang mencari pakaian dengan harga yang lebih murah. Di sini, customer segment kita harus melayani tentang pelanggan, apapun itu, tentang preferensi gaya, ukurannya, karakteristik dari pelanggan, kita harus melayani semuanya. Dan yang kedua ada value proposition. Value proposition adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Adapun contoh implementasinya, saya akan memberikan contoh pada produk Apple iPhone. Apple iPhone ini mempunyai inovasi dan desain yang elegan. Misalnya, Apple menawarkan produk iPhone dengan fitur yang inovatif seperti Face ID, kamera yang canggih, dan desain yang menarik. Produk iPhone Apple ini didesain untuk orang-orang yang suka membuat konten, dikarenakan HP Apple ini mempunyai kamera yang canggih, kamera yang stabil, jernih, dan bagus, dan desainnya pun pas di tangan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang inilah yang disebut dengan value proposition, yaitu nilainya, keunikannya dari produk Apple iPhone ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada channels. Channels adalah cara perusahaan mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Channels ini meningkatkan kesadaran awareness, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya, dan menyampaikan produk atau jasanya. Pada dasarnya, channels ini yang memberikan spesifikasinya semua produk-produk atau jasanya ini kepada pelanggan. Adapun contoh implementasinya, saya akan memberikan contoh kepada e-commerce, penjualan produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Contoh, perusahaan Apple iPhone yang memiliki toko online untuk menjual produk mereka secara global. Perusahaan Apple iPhone ini mempunyai toko online yang menjual produk mereka dengan spesifikasi dan keunikannya yang akan ditulis langsung pada platform Shopee-nya agar mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan akan menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada customer relationship. Customer relationship adalah interaksi dan koneksi antara perusahaan dengan pelanggan yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Adapun contoh implementasinya, yang pertama, layanan pelanggan yang baik. Perusahaan dapat menyediakan
layanan pelanggan yang responsif, ramah, dan efektif. Saya memberikan contoh pada produk Apple tadi di platform Shopee. Perusahaan akan memberikan layanan kepada pelanggan melalui chat ataupun SMS untuk memberikan produk-produknya, untuk menjelaskan produk-produknya. Nah, yang kedua yaitu program loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat mengimplementasikan program loyalitas yang memberikan insentif dan manfaat khusus kepada pelanggan setia. Perusahaan Apple iPhone ini akan memberikan insentif khusus seperti diskon ataupun potongan harga kepada pelanggan yang setia. Dan yang ketiga yaitu personalisasi dan segmentasi. Perusahaan dapat menggunakan data pelanggan untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka secara individual. Perusahaan ini dapat menggunakan data pelanggan seperti memenuhi kebutuhan pelanggan, dan selanjutnya nomor 4 yaitu umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan produk atau layanan. Di sini akan memberikan ulasan seperti ulasan pada aplikasi Shopee. Jika produk itu baik, akan memberikan bintang 5, ataupun yang sebaliknya, jika produk itu tidak baik maka akan mendapatkan bintang 1 dari pelanggan. Seperti itulah contoh umpan balik dari pelanggan. Yang nomor 5 yaitu penanganan keluhan. Perusahaan harus memiliki proses yang baik untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Di sini jika pelanggan tidak puas atas produknya, maka bisa dikembalikan atau bisa mengembalikan barang itu melewati penanganan keluhan. Jika produk-produk itu ada yang rusak ataupun reject, bisa dikeluhkan kepada perusahaan dan akan digantikan dengan produk yang baru. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas ataupun berpatah-patah, karena saya sedang belajar presentasi ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.